Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, mengatakan, "The principle of Quran with alone of tracking can lead man to happiness." Yang artinya, Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan kepada kepulauan dan bahagia. Ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran laksana lampu penerang hati dalam menembus lika-liku perjuangan yang panjang membentang. Al-Quran adalah laksana benteng yang kokoh dalam mencounter tipuan dan godaan setan. Al-Quran laksana jimat penyelamat dari kesesatan hidup dan kehidupan. Pendek kata, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi petunjuk dan kebahagiaan serta senantiasa relevan dengan perkembangan dan situasi zaman. Oleh karena itu, Rasul mengatakan, "Bacalah dan kajilah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong." Dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, pada kesempatan berbahagia ini, saya akan membahas tentang Al-Quran dan rancang bangun masa depan peradaban manusia. Dalam surat Yunus ayat 57 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Hadirin, ayat tadi dalam ilmu balaghah termasuk yang menginformasikan sekaligus menegaskan bahwa sungguh telah datang kepada manusia Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan mengeluarkan manusia dari kegelapan. Ayat tadi sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir menjelaskan ada 4 fungsi diturunkannya Al-Quran, yaitu: pertama, Al-Quran sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Mengajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Imam Al-Ghazali dalam Jawahir Al-Quran mengatakan, seluruh cabang ilmu pengetahuan baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang telah diketahui maupun belum, semuanya bersumber dari Al-Quran Karim. Yang kedua, Al-Quran sebagai obat penyakit batin seperti penyakit syirik, ragu, dan bodoh. Kenapa Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin, bukan penyakit zahir? Jawabannya, hadirin, penyakit zahir memang berbahaya jika tidak diobati, tapi jauh lebih berbahaya jika kita punya penyakit tapi tidak diobati. Dengan demikian, penyakit asma, jantung, tumor memang berbahaya dan dapat merusak tubuh manusia. Tapi tak penyakit sombong, iri hati, dengki, frustasi, korupsi, dan lain-lain menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan dan popularitas diri jauh lebih berbahaya dan dapat merusak tatanan hidup masyarakat dan bangsa. Ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Al-Quran diturunkan Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia, membimbing dan membawanya kepada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Dr. Quraish Shihab dalam wawasan Al-Quran mengatakan, seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran seluruhnya berisi ajaran yang relevan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Dan yang keempat, Al-Quran berfungsi sebagai rahmat bagi insan yang beriman. Artinya, Al-Quran sudah kita baca isinya, dipahami ajarannya, serta diamalkan petunjuknya, maka ia akan menciptakan ketenangan bagi kita. Jauh dari rasa resah, gelisah, siap menghadapi berbagai problematika hidup dan kehidupan, serta mampu mengantarkan kita kepada kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat.
Dengan demikian, dari uraian yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai pelajaran, obat, petunjuk, dan rahmat dalam merancang bangun peradaban manusia untuk menggapai kebahagiaan, baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Untuk itu, kewajiban kita, saya, saudara, dan seluruh kita bangsa Indonesia, melaksanakan apa-apa yang telah digariskan oleh Al-Quran agar peradaban manusia di negara Indonesia dapat berjaya kembali di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.